Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Mizan Story. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share agar kamu tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik, hanya ada di sini. Atur posisi dengan nyaman, hilangkan semua kesedihan dan lupakan kenangan dengan mantan, cekidot. Clara, seorang wanita karir yang sukses dan cantik, tinggal di rumah mewahnya di tengah hiruk-pikuk kota besar. Setelah suaminya, Adrian, lebih sering pergi ke luar negeri untuk urusan bisnis, Clara merasa kesepian. Dia mempekerjakan Damar, seorang pria muda dari keluarga sederhana, sebagai sopir pribadinya. Perbedaan status sosial mereka tampak jelas, tetapi Clara mulai merasa nyaman berbicara dengan Damar karena sikapnya yang tulus. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Mari kita simak sampai akhir. Malam itu, hujan turun dengan deras, mengguyur kota yang tak pernah tidur. Clara duduk di dalam mobil mewahnya, memandang keluar jendela dengan tatapan kosong. Di dalam hati, ia merasa terperangkap dalam kehidupan yang terlihat sempurna dari luar, tetapi hampa di dalam. Suaminya, Adrian, seorang pengusaha sukses, telah pergi ke luar negeri selama 3 bulan terakhir. Telepon darinya semakin jarang, hanya berupa formalitas, sekadar memastikan Clara baik-baik saja, tanpa benar-benar mendengarkan. Kesepian merayap di sela-sela kemewahan yang mengelilinginya, membuat setiap sudut rumah terasa dingin dan sunyi. Di balik kemudi, Damar memegang setir dengan tenang, meskipun detak jantungnya berdebar setiap kali ia melihat wajah majikannya melalui kaca spion. Damar baru bekerja sebagai sopir pribadi Clara selama 2 bulan, namun ia sudah memahami rutinitas wanita itu. Wajah cantik Clara, yang selalu terpampang di majalah bisnis, kini tampak berbeda. Ada bayang-bayang kesedihan di matanya, yang tak pernah terlihat dalam foto-foto penuh senyuman yang ia kenal sebelumnya. Damar mencoba menahan rasa penasaran yang semakin kuat, tetapi diam-diam ia merasa iba melihat majikannya yang tampak begitu rapuh. "Pak Adrian belum menelepon, Bu?" tanya Damar dengan suara pelan, mencoba memecah keheningan. Clara menoleh, sedikit terkejut mendengar pertanyaan itu. Sebagai sopir, Damar jarang berbicara kecuali diminta. Tapi kali ini, nada suara Damar terdengar tulus, seperti seseorang yang benar-benar peduli. "Tidak, dia sibuk," jawab Clara singkat, mencoba menyembunyikan getar di suaranya. Namun, tatapan mata Damar yang menangkap bayangannya di kaca spion membuat Clara merasa dia tidak bisa berbohong. Perjalanan malam itu berakhir di sebuah restoran mewah tempat Clara akan menghadiri acara makan malam bisnis. Sebelum turun, Clara melihat Damar yang dengan sigap membuka pintu untuknya. "Terima kasih," ucapnya, mencoba tersenyum. Tapi senyuman itu tak mampu menyembunyikan kehampaan di hatinya. Damar hanya mengangguk dan kembali ke mobil, duduk di dalam dan menunggu majikannya menyelesaikan acara. Dalam kesunyian itu, Damar bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang dengan kehidupan sempurna seperti Clara bisa terlihat begitu kesepian. Beberapa jam kemudian, Clara kembali ke mobil dengan langkah lesu. Wajahnya terlihat lelah, meskipun makeup mahal masih menghiasi wajahnya. Damar menyalakan mesin dan mulai mengemudi tanpa berkata apa-apa, menghormati suasana hati Clara yang tampak gelap. Di tengah perjalanan, Clara akhirnya berbicara. "Kamu pernah merasa seperti hidup ini terlalu kosong, Damar?" Suara Clara lirih, nyaris tak terdengar di tengah bunyi hujan yang menghantam kaca depan. Damar menoleh sesaat, terkejut mendengar pertanyaan itu. "Saya, mungkin tidak tahu persis apa yang ibu rasakan. Tapi saya tahu, kesepian itu berat," jawabnya, hati-hati. Jawaban itu mengguncang Clara, bukan karena kata-katanya, tetapi karena ketulusan yang dirasakannya. Adrian sudah lama tidak berbicara seperti itu kepadanya, tanpa pretensi, tanpa basa-basi. Seketika, Clara merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria di balik kemudi ini. Damar bukan sekadar sopir, ia adalah seseorang yang mampu membaca luka yang tersembunyi di balik wajah cantiknya. Dan itu membuat Clara terkejut sekaligus takut. Ketika mobil berhenti di depan rumah megah Clara, hujan telah reda. Clara turun tanpa berkata apa-apa, hanya menatap Damar sejenak sebelum masuk ke rumah. Tatapan itu, meski hanya sesaat, membawa makna yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di dalam rumah, Clara duduk sendirian di ruang tamu yang luas. Gelas anggur di tangannya terasa dingin, seperti kehidupannya yang perlahan kehilangan kehangatan.
Di luar, Damar menatap rumah itu dari balik kemudi, bertanya-tanya tentang wanita yang hidup di dalamnya. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa selama ia berada di sisi Clara, ia akan menjadi seseorang yang bisa diandalkan. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa janjinya itu akan membawanya ke jalan yang rumit, penuh godaan dan dilema. Hujan telah berhenti, tetapi badai dalam hati mereka baru saja dimulai. Pagi itu, matahari bersinar lembut, seolah ingin meredakan badai dalam hati Clara yang masih terasa sejak semalam. Clara memandang bayangan dirinya di cermin, wanita berparas cantik yang tampak sempurna dari luar, namun dalam hatinya, ia tahu, ia rapuh. Kehidupan pernikahannya dengan Adrian yang dulu penuh cinta kini berubah menjadi sekadar status. Rutinitas hariannya terasa seperti beban yang harus dijalani tanpa gairah. Hari ini, seperti biasa, Damar sudah menunggu di depan rumah dengan mobil yang telah siap mengantarnya ke kantor. Saat Clara masuk ke dalam mobil, ia menangkap senyuman kecil dari Damar, senyuman yang sederhana namun terasa hangat. "Selamat pagi, Bu," sapanya dengan nada hormat. Clara membalas dengan anggukan kecil, merasa ada sesuatu dalam diri Damar yang memberikan sedikit kelegaan di tengah hidupnya yang terasa begitu hampa. Sepanjang perjalanan, suasana dalam mobil begitu tenang, namun bagi Clara, kehadiran Damar seperti penawar dari kebisuan yang selama ini mencekiknya. Di tengah perjalanan menuju kantor, Clara meminta Damar untuk berhenti di sebuah taman kecil di pinggir kota. "Saya ingin berjalan sebentar," katanya, tanpa memberikan alasan. Damar menurut, dan dengan sopan membukakan pintu untuknya. Clara turun dan berjalan di antara pepohonan yang rindang, menyusuri jalan setapak dengan langkah pelan. Tanpa ia sadari, Damar mengikutinya dari kejauhan, menjaga agar ia tetap aman. Ketika Clara duduk di bangku taman, Damar mendekat. "Apakah ibu baik-baik saja?" tanyanya dengan nada cemas. Clara terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Damar, pernahkah kamu merasa bahwa meskipun kamu memiliki segalanya, tetap saja ada kekosongan yang tidak bisa diisi?" Damar tertegun. Ia tidak menyangka majikannya akan berbicara seperti itu kepadanya. Setelah berpikir sejenak, ia menjawab, "Saya tidak pernah memiliki segalanya, Bu. Tapi saya tahu, kekosongan yang ibu rasakan mungkin bukan karena apa yang ibu miliki, tapi karena apa yang hilang." Jawaban itu menembus hati Clara, membuatnya menatap Damar dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Sejak hari itu, Clara mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hubungannya dengan Damar. Meskipun mereka jarang berbicara, ada kehangatan dalam kehadiran Damar yang membuat Clara merasa lebih tenang. Setiap kali ia melihat pria itu membuka pintu mobil untuknya atau menatapnya dari kaca spion, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Damar, dengan kesederhanaannya, berhasil memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh Adrian selama bertahun-tahun, rasa didengar, rasa dihargai. Namun, Damar mulai merasa ada batas yang mulai kabur di antara mereka. Perasaannya kepada Clara, yang seharusnya hanya sebatas rasa hormat kepada majikan, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Setiap senyuman Clara, setiap percakapan kecil di antara mereka, membuat Damar semakin terikat. Ia tahu ini salah, tetapi ia tidak bisa membohongi hatinya sendiri. Dalam diam, ia mulai memikirkan kemungkinan yang tidak seharusnya ia bayangkan. Malam itu, ketika Adrian menelepon dari luar negeri, Clara menjawab panggilan itu dengan nada datar. Percakapan mereka singkat dan penuh jarak, seperti dua orang asing yang berbicara karena terpaksa. Setelah telepon itu berakhir, Clara duduk di ruang tamu dengan pikiran yang melayang. Di luar rumah, Damar duduk di mobil, menunggu perintah untuk pulang. Namun, pikirannya tidak berada di tempatnya. Ia terus memikirkan Clara, wanita yang hidupnya begitu dekat namun terasa begitu jauh. Hati mereka, yang awalnya hanya bertemu dalam batas-batas rutinitas, kini mulai saling merindukan tanpa mereka sadari. Hari-hari berjalan seperti biasa, namun di antara mereka, ada percikan kecil yang mulai menyala. Mereka tahu, hubungan ini tidak seharusnya berkembang lebih jauh, tetapi siapa yang bisa menahan badai ketika hati sudah terlibat? Di tengah rutinitas yang membelenggu, mereka berdua perlahan terseret dalam arus yang tak dapat dihentikan. Malam itu, Clara menghadiri pesta ulang tahun seorang klien penting di sebuah hotel mewah. Seperti biasa, Damar mengantarnya dengan tenang, meski hatinya diliputi kegelisahan.
Clara mengenakan gaun hitam elegan yang membalut tubuhnya sempurna, membuatnya terlihat begitu memukau. Namun, di balik penampilannya yang anggun, Clara merasa jiwanya kosong. Pesta itu hanya topeng untuk menyembunyikan kehampaan yang terus menghantuinya. "Tunggu saya di parkiran," ujar Clara singkat sebelum keluar dari mobil, meninggalkan Damar yang hanya bisa memandangnya dari kejauhan. Jam demi jam berlalu, pesta itu penuh dengan tawa dan obrolan kosong yang tidak berarti bagi Clara. Gelas-gelas anggur mengalir deras ke tenggorokannya, mengaburkan pikirannya yang sudah penuh dengan beban. Ketika malam semakin larut, langkahnya mulai goyah, dan ia memutuskan untuk keluar dari keramaian. Damar, yang sejak awal tidak pernah meninggalkan tempat parkir, segera keluar dari mobil saat melihat Clara mendekat dengan langkah tak stabil. "Bu Clara, apakah ibu baik-baik saja?" tanyanya khawatir, menangkap tubuh Clara yang hampir terjatuh. Clara hanya memandang Damar dengan mata yang sayu. Tanpa berkata apa-apa, ia membiarkan Damar membantunya masuk ke mobil. Di dalam perjalanan pulang, suasana hening. Damar berkali-kali melirik Clara yang bersandar di kursi belakang dengan mata terpejam, namun air mata mengalir di pipinya. "Saya merasa seperti boneka, Damar. Hidup saya terlihat indah, tapi di dalamnya kosong," ucap Clara tiba-tiba dengan suara parau, memecah keheningan. Kata-kata itu membuat dada Damar sesak, tetapi ia tidak tahu harus menjawab apa. Ketika mereka tiba di depan rumah, Clara tidak langsung turun dari mobil. Ia hanya duduk diam, menatap keluar jendela. "Damar, bisakah kamu tinggal sebentar? Aku tidak ingin masuk ke rumah yang dingin dan sunyi itu sendirian," katanya dengan nada memohon. Damar ragu, tetapi tatapan Clara membuatnya tidak sanggup menolak. "Baik, Bu," jawabnya pelan, meski ia tahu ini adalah keputusan yang berbahaya. Mereka duduk di ruang tamu yang luas, di mana suasana malam terasa begitu sunyi. Clara menuang segelas anggur lagi untuk dirinya, lalu memandang Damar yang duduk kaku di depannya. "Kamu tahu, Damar, kamu adalah satu-satunya orang yang membuatku merasa tidak sendirian akhir-akhir ini," katanya, suaranya mulai bergetar. Damar hanya menunduk, mencoba menahan gejolak perasaannya. "Saya hanya ingin ibu bahagia," jawabnya singkat, namun tulus. Clara menatapnya, matanya dipenuhi air mata. "Bahagia? Aku bahkan lupa bagaimana rasanya bahagia," bisiknya. Tanpa sadar, ia mendekat kepada Damar, mencari kehangatan yang selama ini hilang dari hidupnya. Damar terpaku, merasa bahwa jarak di antara mereka semakin menipis. "Bu Clara, ini tidak benar," katanya dengan suara bergetar, tetapi ia tidak bergerak untuk menjauh. "Aku tidak peduli apa yang benar atau salah," jawab Clara, sebelum semuanya terjadi begitu saja, sebuah momen singkat yang mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu berakhir dalam keheningan. Damar pergi meninggalkan rumah dengan hati yang penuh sesak, sementara Clara duduk di kamarnya, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia tahu ia telah melampaui batas, tetapi di sisi lain, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak sendirian. Di sisi lain, Damar merasa terjebak dalam badai emosi. Ia mencintai Clara, tetapi ia tahu hubungan ini tidak seharusnya ada. Keduanya mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya sebuah kesalahan, sebuah momen yang seharusnya dilupakan. Namun, jauh di dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa sesuatu telah berubah. Hubungan mereka tidak lagi sama seperti sebelumnya, dan mereka hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, sebuah babak baru yang penuh dengan dilema, rahasia, dan rasa bersalah. Hari-hari setelah malam itu terasa aneh bagi Clara dan Damar. Mereka tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tetapi di balik keheningan dan formalitas yang mereka pertahankan, ada beban besar yang tidak bisa diabaikan. Setiap kali Clara duduk di kursi belakang mobil, ia merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Sementara itu, Damar mencoba mengalihkan pikirannya dengan berkonsentrasi pada kemudi, namun suara Clara, sentuhannya, dan momen itu terus menghantui pikirannya. Pagi itu, Clara bangun dengan rasa mual yang berbeda. Ia pikir itu hanya efek dari kelelahan atau stres, tetapi seiring hari berganti, rasa mual itu semakin sering datang. Pada awalnya, Clara mengabaikannya, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kelelahan biasa. Namun, ketika tubuhnya mulai terasa berbeda dan siklus menstruasinya terlewat, ia mulai merasa ada yang salah. Clara memutuskan untuk memeriksakan diri secara diam-diam.
Ia tidak memberi tahu siapapun, termasuk Damar, tentang kunjungannya ke dokter. Ketika hasil pemeriksaan keluar, Clara tertegun. Kata-kata dokter itu terus terngiang di telinganya, "Selamat, Anda hamil." Ia memegang hasil tes itu dengan tangan gemetar, merasa dunianya runtuh seketika. Bukan hanya karena kehamilan itu tidak direncanakan, tetapi juga karena ia tahu pasti bahwa anak ini bukan milik Adrian. Di rumah, Clara duduk sendirian di kamar, memikirkan apa yang harus ia lakukan. Adrian masih di luar negeri, sibuk dengan urusannya, tidak menyadari apa yang sedang terjadi pada istrinya. Clara merasa terjebak dalam dilema besar. Bagaimana ia bisa menghadapi kenyataan ini? Bagaimana ia bisa menjelaskan semuanya kepada Adrian, atau bahkan kepada Damar? Damar, di sisi lain, mulai merasa ada sesuatu yang berbeda pada Clara. Wanita itu semakin pendiam dan sering tampak termenung. Pada suatu malam, setelah mengantarnya pulang, Damar mencoba memberanikan diri untuk bertanya. "Bu Clara, apakah ibu baik-baik saja?" "Ibu terlihat tidak seperti biasanya," katanya dengan nada khawatir. Clara hanya tersenyum tipis, lalu menjawab singkat, "Aku baik-baik saja, Damar. Jangan khawatir." Tapi tatapannya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan yang membayang di matanya. Namun, kegelisahan itu mencapai puncaknya ketika suatu pagi, Clara memanggil Damar untuk berbicara di ruang tamu. Dengan suara yang berat, ia akhirnya berkata, "Damar, aku harus memberitahumu sesuatu." Damar menatapnya dengan raut wajah tegang, seolah sudah tahu bahwa apapun yang akan dikatakan Clara pasti berat. Aku hamil," ucap Clara akhirnya, dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Damar terdiam, tubuhnya terasa membeku. Kata-kata Clara seperti petir yang menyambar di tengah siang bolong. "Hamil," ulangnya dengan suara bergetar. Clara hanya mengangguk, matanya penuh rasa bersalah. "Aku tidak tahu harus berbuat apa, Damar. Ini salah, tapi ini kenyataan," katanya dengan suara lirih. Damar hanya bisa menatapnya dengan campuran rasa takut, bingung, dan cinta. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu kata-kata apa yang tepat. Malam itu, Damar pulang dengan pikiran yang kacau. Ia tahu hidupnya akan berubah selamanya, begitu juga dengan hidup Clara. Sementara itu, Clara duduk di kamarnya dengan rasa takut yang semakin besar. Ia tahu rahasia ini tidak bisa disembunyikan selamanya, tetapi mengungkapnya berarti menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Kehamilan ini bukan hanya tentang tubuhnya, ini tentang nasibnya, masa depannya, dan cinta terlarang yang kini mulai menunjukkan akibatnya. Clara merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Setiap hari, ia memandang cermin di kamarnya dengan perasaan campur aduk, antara penyesalan, ketakutan, dan perasaan tak terjelaskan tentang kehidupan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Perutnya masih datar, tetapi ia tahu waktu akan segera memaksa dirinya untuk menghadapi kenyataan. Adrian menelepon malam itu, suaranya dingin seperti biasa. "Aku akan pulang bulan depan. Ada yang perlu kita bicarakan," tanya Adrian, nada suaranya nyaris seperti perintah. Clara menelan ludah, berusaha terdengar tenang. "Tidak, semuanya baik-baik saja," jawabnya, meski dalam hati ia tahu kebohongan itu akan segera terungkap. Di sisi lain, Damar merasa hidupnya berubah menjadi labirin yang penuh kebingungan. Ia ingin menghindari Clara, tetapi hatinya tidak sanggup. Setiap kali ia melihat Clara, ia merasakan campuran rasa bersalah dan keinginan untuk melindungi wanita yang selama ini membuatnya merasa berarti. Tapi ia tahu, dunia mereka berbeda. Cintanya pada Clara adalah sesuatu yang tak seharusnya ada, dan sekarang, anak yang tumbuh di rahim Clara adalah bukti nyata dari cinta yang terlarang itu. Hari itu, Clara meminta Damar untuk mengantarnya ke sebuah villa milik keluarganya di luar kota. "Aku butuh waktu untuk berpikir," katanya singkat. Perjalanan ke villa itu diwarnai keheningan. Clara memandang keluar jendela sepanjang jalan, sementara Damar mencuri pandang ke arahnya melalui kaca spion. Sesampainya di villa, Clara meminta Damar untuk tinggal di sana bersamanya selama beberapa hari. "Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya," ujarnya pelan, tatapannya penuh dengan permohonan. Malam itu, di villa yang sepi, Clara akhirnya mengungkapkan semua yang ada di hatinya. Ia bercerita tentang ketakutannya, rasa bersalah yang menghantui setiap malam, dan bagaimana ia merasa terjebak dalam hidup yang tidak pernah ia pilih.
Damar, aku lelah menjalani hidup seperti ini. Adrian, dia bahkan tidak peduli padaku lagi. Tapi apa yang kita lakukan, aku tahu ini salah, ucapnya, suaranya pecah. Damar mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba menahan rasa sakit di hatinya. Bu Clara, saya juga merasa bersalah. Tapi saya tidak pernah menyesali perasaan saya pada ibu, jawab Damar akhirnya, suaranya berat oleh emosi. Kata-kata itu membuat Clara terdiam. Ia tahu apa yang Damar katakan benar. Di tengah semua kekacauan ini, ia tidak pernah merasa benar-benar menyesal mencintai Damar, meskipun itu adalah cinta yang terlarang. Tapi kenyataan di depan mereka terlalu rumit untuk diabaikan. Namun, kebersamaan mereka di villa itu tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitar. Salah satu pelayan lama keluarga Clara yang tinggal di dekat villa melihat Damar dan Clara keluar dari mobil yang sama dan melaporkannya kepada seorang rekan yang bekerja untuk Adrian. Desas-desus mulai menyebar, menciptakan badai yang perlahan mendekat tanpa mereka sadari. Beberapa hari kemudian, Clara menerima telepon dari Adrian. Nada suaranya kali ini penuh dengan kecurigaan. Aku mendengar sesuatu yang tidak ingin ku dengar, Clara. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Clara tercekat, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu, waktunya sudah hampir habis. Tidak ada apa-apa, Adrian. Aku hanya ingin menyendiri, jawabnya mencoba terdengar tenang, tetapi Adrian tidak percaya begitu saja. Clara menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia menatap Damar yang duduk di ruang tamu, menunggunya dengan wajah penuh rasa khawatir. Damar, aku rasa kita tidak bisa menyembunyikan ini lebih lama lagi, bisiknya dengan suara lirih. Damar hanya bisa menatapnya, tak mampu berkata apa-apa. Di luar villa, langit mulai gelap, hujan deras mengguyur, seolah mencerminkan badai yang akan segera menghancurkan kehidupan mereka. Adrian tiba di rumah lebih cepat dari perkiraan. Kepulangannya yang mendadak adalah kejutan bagi Clara, namun tidak dengan Damar, yang sudah menduga bahwa suami Clara pasti akan segera mencium keanehan. Pagi itu, Clara mendapati Adrian berdiri di ambang pintu, membawa koper dan tatapan dingin yang menusuk. "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang terjadi, Clara?" tanyanya tanpa basa-basi. Suaranya rendah, tetapi penuh dengan ancaman yang membuat Clara gemetar. Clara mencoba menguasai dirinya. "Adrian, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan," jawabnya dengan suara pelan, tetapi ia tahu kebohongannya akan segera runtuh. Adrian tertawa sinis, lalu melontarkan telepon genggamnya ke meja. Sebuah foto muncul di layar, gambar dirinya dan Damar di depan villa. "Apa ini, Clara? Hanya sekadar teman?" tanyanya dengan nada mengejek. Clara terdiam, tubuhnya terasa lumpuh. Ia tahu tak ada gunanya berbohong lagi. "Adrian, aku bisa menjelaskan," katanya, tetapi Adrian memotongnya dengan nada keras. "Kamu menjelaskan apa, Clara? Bahwa kamu menghancurkan pernikahan kita? Bahwa kamu mempermalukan aku?" Wajah Adrian memerah oleh amarah, dan Clara tahu ia tidak akan mendengarkan apapun yang akan ia katakan. Tak lama kemudian, Damar muncul di depan pintu, wajahnya tegang. Ia baru saja tiba untuk menjemput Clara seperti biasa, tetapi kehadirannya di saat yang salah justru menjadi bencana. Adrian berbalik, menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. "Ah, ini dia, sopir kesayangan istriku," katanya sinis. "Masuklah, Damar. Ayo, kita bicarakan ini bertiga." Damar berdiri kaku di ambang pintu, mencoba membaca situasi. Ia ingin pergi, tetapi tatapan Clara yang penuh kecemasan membuatnya melangkah masuk. "Pak Adrian, ini semua kesalahan saya," ucap Damar, mencoba melindungi Clara. Namun, kata-kata itu justru membuat Adrian semakin marah. "Tutup mulutmu, kau pikir aku akan membiarkan ini berlalu begitu saja?" teriak Adrian, mendorong Damar ke dinding dengan kasar. Clara menangis, mencoba melerai mereka. "Adrian, hentikan, ini bukan sepenuhnya salah Damar. Aku juga salah," katanya dengan suara gemetar. Tetapi Adrian tidak peduli. Ia sudah terlalu terbakar oleh kemarahan dan penghinaan. "Salah. Kau bahkan tidak tahu apa artinya bertanggung jawab, Clara," balasnya tajam. Ketegangan di ruangan itu mencapai puncaknya ketika Clara akhirnya mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia simpan. "Adrian, aku hamil," ucapnya lirih. Suasana langsung sunyi. Adrian terdiam, lalu tertawa pahit. "Hamil, dan aku harus percaya bahwa itu anakku.
Clara tidak menjawab, tetapi air matanya yang mengalir sudah cukup menjadi jawaban. Adrian berjalan mendekat, menatapnya dengan dingin. Kau telah menghancurkan segalanya, Clara. Aku tidak peduli lagi apa yang akan terjadi padamu, katanya sebelum berbalik dan meninggalkan ruangan. Clara jatuh terduduk di lantai, menangis terisak, sementara Damar berdiri dengan wajah penuh rasa bersalah. Rahasia mereka kini terbongkar, dan hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Setelah Adrian pergi meninggalkan rumah, Clara dan Damar hanya bisa terdiam di ruang tamu yang kini terasa begitu mencekam. Clara masih terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, sementara Damar berdiri di dekatnya, matanya dipenuhi rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Bu Clara, saya minta maaf, saya tidak bisa melindungi ibu, kata Damar dengan suara parau, tetapi Clara hanya menggeleng pelan. Ini bukan salahmu, Damar. Ini semua adalah keputusan yang aku buat, jawabnya, suaranya nyaris berbisik. Namun, tak lama kemudian, ketenangan itu pecah oleh dering telepon Clara. Di ujung telepon, suara asisten pribadi Adrian terdengar kaku. Bu Clara, Pak Adrian meminta saya untuk memberitahu bahwa Anda harus meninggalkan rumah ini dalam waktu 3 hari. Pengacara akan mengurus surat-surat perceraian, katanya tanpa basa-basi. Clara tercekat, tubuhnya seolah kehilangan tenaga. 3 hari, hanya 3 hari sebelum hidupnya yang selama ini ia bangun dengan susah payah hancur sepenuhnya. Setelah telepon itu berakhir, Clara merasa seperti ditinggalkan di tengah badai. Ia memandang Damar dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Aku tidak tahu harus kemana, Damar. Aku tidak punya siapa-siapa, ujarnya dengan nada putus asa. Mendengar itu, Damar menggenggam tangannya dengan lembut. Bu Clara, saya tidak akan membiarkan ibu sendirian. Saya akan selalu ada untuk ibu, apapun yang terjadi, katanya dengan tegas. Tapi Clara tahu, kenyataan tidak semudah itu. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia merenungkan semua yang telah terjadi, semua pilihan yang telah ia buat. Rahasia cintanya dengan Damar kini telah merusak segalanya. Ia tidak hanya kehilangan Adrian, tetapi juga rumah, status, dan mungkin seluruh hidupnya. Namun, ada satu hal yang tidak bisa ia abaikan, anak di dalam kandungannya. Aku harus melindunginya, apapun yang terjadi, pikirnya dalam hati. Keesokan harinya, Clara memutuskan untuk berbicara dengan Adrian. Ia berharap masih ada sedikit belas kasihan di hati suaminya, setidaknya demi masa depan anak mereka. Tetapi ketika ia menemui Adrian di kantor, pria itu menyambutnya dengan dingin. Clara, jangan buang waktuku. Apa yang kamu inginkan? Tanyanya tanpa ekspresi. Clara mencoba menjelaskan, memohon agar Adrian memberinya waktu dan kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Tetapi Adrian hanya tertawa sinis. Kau pikir aku bodoh? Anak itu bahkan bukan darahku. Kau tidak punya hak apapun lagi, katanya tajam. Pertemuan itu membuat Clara hancur. Ia pulang dengan hati yang sepenuhnya remuk. Damar yang menunggunya di luar langsung tahu ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi, Bu? Tanyanya khawatir. Clara hanya memeluknya erat, membiarkan air matanya tumpah di bahu pria itu. Aku sudah kehilangan segalanya, Damar, bisiknya. Dalam keputusasaan itu, Damar membuat keputusan besar. Bu Clara, ikutlah dengan saya. Kita tinggalkan semuanya. Kita mulai hidup baru, jauh dari sini, katanya dengan nada penuh keyakinan. Clara terkejut mendengar itu. Tinggalkan semuanya. Kamu tahu itu tidak semudah itu, Damar, balasnya dengan ragu. Tapi Damar menatapnya dengan serius. Saya akan menjaga ibu dan anak ini. Saya akan bekerja keras untuk memastikan kita bisa hidup dengan layak. Tolong, beri saya kesempatan, ujarnya. Clara terdiam lama, merenungkan kata-kata Damar. Di satu sisi, ia tahu keputusan ini akan membawanya jauh dari segala yang pernah ia kenal. Tetapi di sisi lain, ia tidak lagi memiliki apa-apa untuk dipertahankan di tempat ini. Setelah menarik napas panjang, ia akhirnya mengangguk pelan. Baiklah, Damar, aku percaya padamu, jawabnya, meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Dengan keputusan itu, keduanya bersiap memulai babak baru dalam hidup mereka, sebuah perjalanan yang penuh dengan risiko, tetapi juga harapan baru. Pagi itu, Clara berdiri di depan rumah yang telah ia tinggali selama bertahun-tahun. Sebuah koper kecil di tangannya menjadi saksi bisu betapa banyak yang telah ia tinggalkan. Semua kenangan, baik dan buruk,
kini hanya menjadi bayangan yang semakin memudar. Damar berdiri di sampingnya, menatap Clara dengan tatapan penuh tekad. "Kita harus pergi sekarang, Bu," katanya pelan. Clara mengangguk, menghapus air matanya untuk terakhir kali sebelum melangkah pergi. Mobil tua milik Damar melaju perlahan meninggalkan kawasan elit yang selama ini menjadi dunia Clara. Mereka tidak tahu kemana harus pergi, tetapi Damar meyakinkan Clara bahwa segalanya akan baik-baik saja. "Saya sudah menemukan tempat sederhana untuk kita tinggal, Bu Clara. Tidak mewah, tapi cukup untuk memulai," katanya sambil memegang setir dengan erat. Clara hanya tersenyum lemah. Di dalam hatinya, ia masih diliputi ketakutan, bukan hanya tentang masa depannya, tetapi juga tentang keputusan yang telah ia buat. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka tiba di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan halaman kecil yang dipenuhi rumput liar. Clara memandang rumah itu dengan perasaan campur aduk. Ini jauh dari kenyamanan yang biasa ia miliki, tetapi ia tahu bahwa ini adalah tempat di mana ia harus memulai hidup baru. Damar membantunya membawa koper ke dalam, lalu berkata, "Ini mungkin tidak sempurna, tapi ini rumah kita sekarang." Hari-hari pertama di rumah baru itu terasa berat. Clara, yang terbiasa dengan kehidupan serba mewah, harus belajar menjalani kehidupan yang sederhana. Ia harus memasak, membersihkan rumah, dan beradaptasi dengan lingkungan barunya. Sementara itu, Damar bekerja sebagai sopir untuk seorang pengusaha kecil di kota, mencoba menghidupi mereka berdua. Meskipun ia lelah, ia selalu pulang dengan senyuman, memastikan bahwa Clara tidak merasa sendirian. Namun, tidak semua berjalan mulus. Desas-desus tentang kepergian Clara bersama Damar mulai menyebar. Keluarga Clara memutuskan hubungan dengannya, menganggap ia telah mencoreng nama baik keluarga. Adrian, yang marah dan merasa dikhianati, bahkan mengancam akan mengambil tindakan hukum untuk memastikan Clara tidak mendapatkan apapun dari harta mereka. Semua itu membuat Clara merasa semakin terisolasi, tetapi ia mencoba bertahan demi anak yang ada di dalam kandungannya. Di tengah semua kesulitan itu, ada momen-momen kecil yang membuat Clara merasa bahwa mungkin ia telah membuat keputusan yang benar. Seperti saat Damar pulang lebih awal untuk memasakkan makanan favoritnya, atau saat ia berbicara dengan lembut kepada perut Clara, seolah-olah sedang menyapa anak mereka. "Anak ini akan punya hidup yang lebih baik dari kita, Bu Clara. Saya janji," kata Damar suatu malam, tatapannya penuh keyakinan. Namun, badai belum sepenuhnya reda. Suatu malam, saat Damar baru pulang kerja, ia menemukan Clara duduk di lantai dengan wajah pucat. "Damar, aku merasa tidak enak," katanya dengan suara gemetar. Damar segera membawanya ke klinik terdekat, dan dokter memberitahu bahwa Clara mengalami stres berat yang memengaruhi kehamilannya. "Ibu harus banyak istirahat dan menghindari tekanan, kalau tidak, ini bisa berbahaya bagi ibu dan bayi," ujar dokter dengan serius. Kata-kata itu menjadi peringatan bagi mereka berdua. Dalam perjalanan pulang, Damar menggenggam tangan Clara erat-erat. "Saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada ibu atau anak ini. Kita akan melewati semua ini bersama," katanya dengan suara bergetar. Clara hanya mengangguk, air matanya mengalir tanpa henti. Di tengah semua rasa sakit dan kehilangan, ia tahu satu hal yang pasti, ia tidak sendirian. Meski jalan yang mereka pilih penuh dengan duri, Clara dan Damar bertekad untuk tetap berjalan, melangkah menuju masa depan yang mungkin. Masih penuh luka, tetapi juga dipenuhi harapan baru. Clara dan Damar menjalani hidup bersama, jauh dari kemewahan yang dulu dimiliki Clara. Mereka hidup dengan penuh kesadaran bahwa cinta mereka adalah anugerah sekaligus pelajaran hidup. Sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini membuatmu terinspirasi, tertawa, bersedih, atau bahkan terbawa suasana, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, karena suaramu sangat berarti untuk kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, setiap cerita punya pesan, dan setiap pesan bisa mengubah dunia. Stay safe, stay inspired, and keep dreaming. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.